Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saliwah salih kelas 5 SD Isman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini kita masuk ke tema 5I, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 6, mata pembelajarannya bahasa Indonesia. Untuk tujuannya masih belum diganti ya, Afwan. Kita lanjut ke materi inti. Ya, silakan dibuka buku paket halaman 79 tentang menjelaskan macam-macam bentuk media iklan cetak ya. Berdasarkan ruang iklan itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris itu iklan kecil-kecil ya tulisannya, yang hanya terdiri atas beberapa baris dan biasanya ada di surat kabar ya. Cirinya dia adanya di halaman koran, tidak berwarna, ditulis singkat dan ada nomor telepon. Kalian bisa lihat ya di internet, boleh dicari contoh iklan baris atau langsung pada koran. Kedua adalah iklan kolom, iklan yang memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-cirinya apa? Ditulis singkat, lebih besar dari iklan baris dan berisi penawaran komersil. Misalnya dicari guru privat MTK untuk SD SMP usia maksimal misalnya 25 tahun seperti itu. Ya, ini iklan berdasarkan ruang ya. Selanjutnya halaman 80 unsur-unsur bahasa pada iklan. Sebelumnya kita sudah masuk ke unsur-unsur iklan ya. Sekarang selain unsur-unsur tersebut, bahasa iklan juga perlu diperhatikan. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang buruk, yang menyakiti, yang merendahkan ya. Karena apa? Karena tidak akan menjadi daya tarik. Sedangkan iklan itu tujuannya adalah mendapatkan daya tarik. Jadi diupayakan sebuah iklan sebaiknya mengandung unsur-unsur bahasa. Yang pertama, kalimatnya singkat, padat, dan jelas ya. Jangan membuat paragraf ya. Jadi ini kalimatnya singkat aja. Ayo minum susu, ya kan? Ingin sehat, ayo minum susu. Udah seperti itu saja. Mau tinggi, minum susu ini. Nah, seperti itu. Kemudian bahasanya memikat hati, ya. Kata-kata konotasi yang bermakna positif ya. Kata-kata yang tidak sebenarnya tapi bermakna positif. Bahasa bersifat objektif, jujur dan menarik ya. Banyak iklan tulis ya, cetak di billboard atau di spanduk ya. Kita lihat beberapa iklan yang luar biasa kalimat-kalimatnya ya. Seperti Tango misalnya, berapa lapis? Ratusan ya. Itu kan enggak sampai ratusan ya. Tango itu hanya beberapa lembar saja ya, 5-7 lembar. Cuma maksud di sini adalah ketebalannya ya. Jadi makan itu puas, enak ya. Habis lah kan, makanan harus dihabiskan. Masa sih nggak habis makanan tersebut ya. Walaupun di sini ada tidak jujur ya. Masa sih Tango itu sampai ratusan kan lapisnya, kan tidak. Tapi di sini kan perumpamaan ya, ada makna konotasi yang bermakna positif. Kemudian iklan dibedakan menjadi 3 jenis, ada iklan pemberitahuan, penawaran, dan layanan masyarakat ya. Kalau iklan pemberitahuan ini dibuat untuk memberitahu informasi kepada masyarakat seperti ujian atau berita duka cita ya, bisa di televisi, di surat kabar, di billboard ya, maksudnya di kayak spanduk besar itu yang ada di pinggir-pinggir jalan tol yang ada pencahayaannya, nah itu disebut billboard. Iklan penawaran harga yang menawarkan suatu produk jasa untuk bisa diminati atau terjadinya transaksi jual kepada masyarakat. Contohnya iklan penawaran rumah ya. Terakhir ada iklan layanan masyarakat. Ini dilakukan oleh pemerintah atau organisasi pemerintah yang tujuannya mengajak masyarakat agar bisa mengikuti program yang dilakukan pemerintah. Misalnya iklan gerakan mencuci tangan sebelum makan atau iklan gerakan wajib belajar 9 tahun. Mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk iklan media elektronik ya, unsur-unsurnya nih sehingga membentuk iklan di media elektronik. Media elektronik kan ada 3, ada TV, radio, dan internet. Kalau di TV berarti unsur-unsurnya harus penuh karena kan ini menggunakan visual ya, artinya terlihat dan terdengar, audio dan visual. Makanya di situ ada gambar, ada suara, ada semua elemen masuk ya, ada alur-alurnya, ada tulisannya, dan ada gerakannya.
komplit ya. Bahkan beberapa iklan sekarang lebih kreatif lagi, lebih lama durasinya juga ya. Kemudian ada efek kartun ya, ada beberapa tulisan juga. Iklan radio ya, unsur pembentuknya adalah suara. Tapi suara di sini juga bukan suara satu saja, tidak mono ya, tapi heterogen. Artinya pengikat unsur di radio tersebut harus masuk dari mulai latar musik, kemudian suara manusia itu sendiri, hewan, alam, atau apapun yang menjadi efek menariknya suatu iklan ditampilkan. Iklan internet ya berarti gabungan dari apa yang ada di unsur iklan radio maupun iklan televisi ya, karena internet kan juga harus ada audio, visual juga sama ya. Nah, ciri bahasa iklan elektronik ya, sama seperti keumuman iklan pada umumnya, bahasa iklan pada umumnya. Yang pertama adalah menarik dan mudah diingat, mudah dimengerti. Ya kan, aku dan kau suka dengkau, itu mudah dimengerti banget gitu kan. Seperti iklan Liminerale yang ada manis-manisnya, ya seperti itu. Kemudian apalagi minuman kopi ya, Kui. Nah, itu yang pernah booming ya. Kemudian kata-kata siap ya, seperti itu. Memiliki sugesti ya, sugesti itu kayak memiliki satu kemampuan untuk memanipulasi pemahaman ya, jadi dia memiliki sugesti pandangan tersendiri gitu. Menonjolkan informasi penting ya, tumbuh tuh ke atas bukan ke samping, dan menggunakan slogan, banyak slogannya. Nah, jenis iklan berdasarkan isi dan tujuan. Ada iklan komersil, perusahaan, dan layanan masyarakat. Kalau komersil, ya komersial artinya tujuannya ya untuk penawaran sehingga terjadinya mendapatkan keuntungan, terjadinya pembelian ya. Kalau iklan perusahaan ya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan terkenal di masyarakat. Iklan layanan masyarakat ya apa? Untuk mengajak masyarakat melakukan kegiatan atau program yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya wajib belajar 9 tahun. Apalagi sekarang kan Covid ya, banyak banget iklan layanan masyarakat ya kan, 3M dan sebagainya. Buat iklan sederhana bersama keluarga. Nah, ini tugas panjang ya, proyek panjang sampai hari Sabtu. Kalian bikin iklannya sudah ada ya, kalian tinggal pilih apa yang ada di televisi, tapi ingat yang ringan dan sederhana, nggak usah sampai berdurasi di atas 10 menit misalnya, nggak usah, cari yang ringan saja. Kalian boleh sama persis mengiklankan apa yang iklan itu lakukan, atau kalian mengambil poin-poin pentingnya saja yang disesuaikan dengan keadaan kalian. Qadarullah punya adiknya masih kecil misalnya, susah diajak berkomunikasi dengan baik. Nah, di situ kalian berkreatif. Yang penting tujuan iklan tersampaikan ya. Pokoknya buat semenarik mungkin ya, boleh pakai pernak-pernik, ditempel, digunakan ya, atau sekalian nama produknya juga boleh ya. Buat video yang bagus, tapi Bu Liasi berharap tidak sampai lebih dari 5 menit ya. Kalau bisa 5 sampai 7 menit ya, 7 menit udah maksimal, tuh udah panjang banget. Ya, jangan lupa kalimat dan suara kalian itu harus jelas. Jangan gambarnya bagus tapi suaranya timbul tenggelam ya. Kirim video rekaman paling lambat dari Sabtu jam 5 sore. Minimal 2 orang ya. Kalau memang tidak ada kakak atau adik, boleh sama teman atau saudara ya. Diupayakan tugas ini dikerjakan. Saya alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu guru kalian sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.